Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fazah Husnatul Aini dengan NIM 1012461 dari kelas HKI 2A. Di sini saya akan membahas atau menjelaskan beberapa materi dari studi filsafat hukum Islam. Adapun materi pertama yang akan saya bahas adalah tentang pendekatan studi filsafat hukum Islam. Pendekatan studi filsafat hukum Islam, Bayani, Burhani, dan Irfani. Adapun yang melatar belakanginya berawal dari kegelisahannya melihat fenomena dunia Arab modern yang gagap dengan laju zaman. Muhammad Abid Al-Jabiri melalui Bunyah Al-Aqd Al-Arabi mencari solusi kemandekan yang terjadi di dunia Islam. Berangkat dari masalah tersebut, Al-Jabiri menawarkan metode epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani. Bayani, Burhani, dan Irfani merupakan metodologi atau cara-cara untuk memperoleh pengetahuan dalam Islam. Secara sederhana, Bayani adalah metode berpikir berlandaskan kitab suci Al-Quran. Darinya lahir ilmu fikih dan ilmu kalam. Sedangkan Burhani adalah metode berpikir berdasarkan runtutan nalar logika dan melahirkan ilmu-ilmu praktis dalam kehidupan manusia seperti ilmu biologi, fisika, dan kimia. Adapun Irfani adalah metode berpikir berlandaskan atas pendekatan dan pengalaman secara langsung atas realitas spiritual keagamaan, dan dari Irfani inilah lahir ilmu tasawuf. Dalam metode Bayani, teks Al-Quran menempati posisi tertinggi mengalahkan yang lainnya. Adapun dalam metode Burhani, menempatkan akal pada posisi tertinggi dan menekankan proses serta peranan analisis rasional. Adapun dalam metode Irfani, menempatkan pengalaman spiritual keagamaan sebagai landasan sehingga dihasilkan tasawuf. Sementara akal dipakai untuk menjelaskan pengalaman spiritual tersebut. Dari ketiga epistemologi tersebut secara nampak memiliki basis dan karakter yang berbeda, di mana Bayani didasarkan pada teks, Burhani pada rasio, dan Irfani pada intuisi. Namun ketiga pendekatan epistemologi ini tidak dilakukan secara alternatif atau satu-satu, tetapi dilakukan atau digunakan secara sirkular, yakni digunakan secara bersama-sama apabila diperlukan. Lalu untuk pembahasan yang kedua, saya akan membahas tentang hukum Islam. Nah, untuk pembahasan kedua adalah hukum Islam, yang dimana di dalam hukum Islam ini ada pembuat hukum, hukum dan kekuasaan Allah, dan perbuatan mukallaf yang di dalamnya ada hak Allah dan hak manusia. Pembuat hukum atau syariat atau hakim adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna, dan hukum Allah yang sempurna ini bersifat mutlak benar. Taat pada hukum Allah berarti taat pada Allah. Hukum Allah dan manusia. Menurut ulama usuliyun sepakat bahwa yang menjadi sumber atau pendapat hakiki dari hukum syariat adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dalil Quran surat Al-An'am ayat 57. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inil hukmu illa lillahi yafussul haqqa wa huwa khairul fasilin. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah, Dia menerangkan kebenaran dan Dia pemberi petunjuk yang terbaik. Shadaqallahul azim. Nah, ulama ini berbeda pandangan dalam hal mengenai fungsi akal dalam mengetahui baik buruknya suatu hal, di mana kelompok Mu'tazilah berpendapat bahwa baik buruknya suatu perbuatan dapat diketahui oleh akal, tetapi perbuatan yang tidak diketahui baik buruknya seperti ibadah dan cara-caranya secara mutlak diperlukan wahyu untuk mengetahui baik buruknya. Adapun kelompok Asy'ariyah berpendapat bahwa yang membuat hukum baik atau buruk adalah perintah atau larangan.
perintah atau larangan. Akal tidak mempunyai kewenangan menetapkannya. Nah, adapun kelompok Maturidiyah berpendapat bahwa suatu perbuatan itu terbagi menjadi baik, hasan lizatih, buruk, qabih lizatih, dan sesuatu yang ada di antara keduanya tergantung pada perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Menurut mereka, akal semata tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Setiap hukum haruslah bereferensi kepada wahyu. Nah, selanjutnya tentang objek hukum, perbuatan mukallaf segi hak Allah atau hak hamba. Hak Allah murni seperti seluruh ibadah mahdoh, jihad, dan eksekusi zina. Lalu hak hamba murni seperti hutang, mahar. Lalu hak Allah lebih dominan seperti qazaf. Lalu hak hamba lebih dominan seperti qisas, di mana ia memilih untuk tetap melakukan qisas atau memilih untuk menerima diat atau memilih untuk memaafkan kepada pelakunya. Lalu objek hukum atau perbuatan mukallaf segi taklif dapat digantikan atau tidak terbagi menjadi 3, yaitu diri pribadi, harta, diri dan harta. Diri pribadi dapat digantikan, tidak dapat digantikan, diri pribadi tidak dapat digantikan, harta dapat digantikan, diri dan harta dapat digantikan saat diri tidak mampu. Lalu selanjutnya mengenai mahkum fih, perbuatan hukum. Mahkum fih berarti perbuatan orang mukallaf yang menyebabkan berlakunya hukum syara baginya karena perbuatan tersebut. Lalu mahkum alaih adalah mahkum alaih adalah berarti orang mukallaf, yaitu orang yang dibebani hukum. Lalu selanjutnya adalah tentang ahliyah atau kecakapan. Ahliyah atau kecakapan atau kelayakan sehingga orang kecakapan atau kelayakan seseorang untuk dikenai suatu hukum syara. Ahliyah ini terbagi menjadi 2, yaitu ahliyah al-ada, ahliyah al-wujub. Ahliyah al-ada, kecakapan berbuat hukum, terbagi menjadi 3. Yang pertama adimu al-ahliyah, yaitu tidak cakap untuk usia 0 sampai 7 tahun. Adapun ahliyah ada naqisoh, tidak cakap tetapi tidak sempurna, seperti usia 7 tahun sampai balik. Lalu ahliyah ada kamilah, cakap secara sempurna, yaitu untuk usia dewasa. Lalu untuk yang kedua adalah ahliyah al-wujub, yaitu kecakapan dikenai hukum, terbagi 2. Ahliyah al-wujub al-naqisoh, kecakapan dikenai hukum secara lemah, yaitu di mana ia cakap untuk dikenai hak tetapi tidak untuk dikenai kewajiban, atau cakap untuk dikenai kewajiban tetapi tidak untuk dikenai hak, seperti untuk hak, kecakapan dikenai hak tetapi tidak dikenai kewajiban, seperti seorang bayi yang masih di dalam kandungan ibunya, di mana ia dikenai hak untuk menerima wasiat dan warisan, tetapi ia tidak dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Lalu yang dikenai kecakapan dikenai kewajiban tetapi tidak dikenai hak, seperti orang wafat yang meninggalkan hutang. Lalu untuk ahliyah al-wujub al-kamilah, kecakapan dikenai hukum secara sempurna, di mana ia dikenai hak dan juga dikenai kewajiban, seperti seorang bayi yang telah lahir dan ia dikenai hak untuk menerima warisan dan wasiat, dan juga dikenai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Adapun penghalang kecakapan hukum terbagi menjadi 2, kodrati dan non kodrati. Kodrati seperti orang gila, idiot, tertidur, dan lupa. Lalu untuk non kodrati seperti orang
sakit, safar, mabuk, jahil, dan lainnya. Nah, dari konsep mahkum fih, mahkum alaih, dan ahliyah merupakan konstruksi filosofis yang menunjukkan kedalaman hukum Islam yang dimana mempertimbangkan kondisi personal dalam penetapan hukum. Untuk materi yang ketiga, sumber hukum Islam as-sunnah. Sunnah secara bahasa berarti perilaku seseorang tertentu, perilaku yang baik atau perilaku yang buruk. Sedangkan secara istilah sunnah berarti perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan sunnah qauliyah, perbuatan sunnah fi'liyah, atau teguran sunnah takririyah. Dalil keabsahan sunnah: Quran surat An-Nisa ayat 59, Quran surat An-Nisa ayat 80, dan Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Fungsi sunnah terhadap ayat hukum secara umum berfungsi sebagai bayan atau penjelasan atau tabyin, menjelaskan ayat hukum dalam Al-Quran. Secara khusus, fungsi sunnah yang pertama menjelaskan isi Al-Quran, antara lain merinci ayat-ayat yang bersifat global. Yang kedua, membuat aturan tambahan yang bersifat teknis atas sesuatu kewajiban yang disebutkan pokoknya dalam Al-Quran. Yang ketiga, menetapkan hukum yang belum disinggung dalam Al-Quran. Lalu fungsi sunnah terhadap Al-Quran yang pertama, bayan tafsir, yaitu menerangkan ayat-ayat yang sangat umum, mujmal, dan mustarak, seperti hadis "Shollu kama ra'aitumuni usalli", salatlah kamu sebagaimana kamu melihatku salat, merupakan tafsiran daripada ayat Al-Quran yang bersifat umum, yakni aqimus shalah, kerjakan salat. Lalu yang kedua, bayan takrir, yaitu as-sunnah berfungsi sebagai memperkokoh dan memperkuat ayat Al-Quran, seperti hadis "Somu liru yatihi wafiru liru yatihi", berpuasalah kamu karena melihat bulan, dan berbukalah karena melihatnya, adalah memperkokoh dari Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Lalu klasifikasi hadis atau sunnah dari segi kuantitas dan kualitas. Dari segi kuantitas ada mutawatir dan ahad, dari segi kualitas ada hadis sahih, ada hadis hasan, dan hadis dhaif. Dari segi kuantitas yaitu terbagi menjadi dua, yaitu mutawatir dan ahad. Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi yang tidak mungkin bersepakat untuk berdusta. Lalu hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau lebih yang tidak sampai kepada derajat mutawatir. Lalu dari segi kualitas ada hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tidak syadz dan tidak ilat. Lalu hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil, tapi kekuatan hafalannya berada di bawah perawi hadis sahih, tidak syadz dan tidak ilat. Lalu hadis dhaif yaitu hadis yang tidak memenuhi salah satu dari syarat hadis hasan, seperti sanadnya terputus, perawinya tidak adil, syadz, ilat, dan hafalannya lemah. Lalu dari verifikasi kebenaran
ada koherensi, korespondensi, dan praktisme. Koherensinya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau mutawatir, korespondensinya sesuai fakta, sejarah, dan sosial. Lalu pragmatisnya menimbang kemaslahatan dan nilai moral. Lalu untuk pemilahan kategori hadis tidak hanya pada bagian klasifikasi hukum, tetapi juga mementingkan kepada validitas pengetahuan. Sekian dari pembahasan 3 materi tadi, dan terima kasih.